Dipisahkan oleh Sungai Pangkal Duri Ilir, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat harus menyeberangi sungai dengan perahu untuk bisa beraktivitas kegiatan belajar mengajar dan berkebun. 1975 itu tanah ini dihibahkan atau diwakafkan untuk pondok pesantren. Pondok pesantren Riyadul Jannah, tempat para generasi muda warga setempat untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Ya sekitar kalau di persentase 75 sampai 80% itu dari Tanjung Jabung Timur santri kita. Karena kita antara Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu kita dipisah oleh sungai, maka aksesnya sekarang itu ya lewat nyebrang sungai menggunakan, kalau di sini bahasanya perahu atau sampan. Para santri dan santriwati serta masyarakat terpaksa menggunakan transportasi perahu untuk melintasi Sungai Pangkal Duri Ilir yang pada dasarnya sangat berisiko keselamatannya. Jadi mulai 1979 itu sudah mereka nyebrang gitu menggunakan perahu. Iya, jadi sudah kalau dihitung sampai sekarang ya sudah 40-an berapa itu? 40-an tahun lebih. Sudah 44 tahun berlalu, sampai saat ini mereka masih harus bersusah payah demi menempuh pendidikan. Awal berdirinya pondok pesantren, santri dan santriwatinya itu memang hanya dari desa Pangkal Duri Ilir. Oleh karena itu setelah mekar, pondok pesantren walaupun itu beda wilayah, tapi kami atas nama pemerintah desa Pangkal Duri Ilir dan sekaligus sebagai pembina pondok pesantren Riyadul Jannah, dan saya juga merupakan alumni pertama, saya secara pribadi ya dan pemerintah desa punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mencarikan solusi agar pondok pesantren Riyadul Jannah itu semakin maju dan berkembang. Kehidupan masyarakat Pangkal Duri Ilir mayoritas Islam dan kental agama. Ponpes Riyadul Jannah merupakan sarana pendidikan jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, di mana hanya ada satu sekolah tingkat madrasah aliyah di daerah setempat, yakni di Ponpes Riyadul Jannah. Sekolah yang pintarnya baik-baik, jangan main-main, jalannya buruk, hati-hati. Pak, saya mau berangkat sekolah, hati-hati di jalannya. Yang telat biasanya disebabkan beberapa sebab, karena perahunya sebelah sini, perahu tenggelam, dan kadangkala untuk perahu kadang hilang. Santri-santri di sini banyak keterlambatan masuk kelas hanya gara-gara perahu. Jadi antri sama anak-anak sekolah itu kami mendahulukan mereka. Jadi kami ya habis anak-anak baru kami juga nyebrang. Akhirnya keterlambatan nyampe di kebun. Itu ya maklum lah Pak, antri sama anak-anak gitu. Kalau kami berangkat duluan kasihan anak-anak, tak ada pula perahunya lagi nanti. Jadi setiap harinya kami itu berangkat pagi, antri sama anak-anak. Dengan antri tadi itu kami keterlambat, nanti tengah hari juga pulang, antri lagi sama anak-anak. Jadi sampai di rumah pun ya sudah siang gitu. Pagi hari perahu selalu karam dikarenakan bocor. Masyarakat yang hendak menyeberang untuk berladang harus menunggu sangat lama agar perahu yang berada di dermaga seberang sampai di dermaga tempat mereka menunggu. Jadi kalau misalkan nunggu nih itu sekitaran berapa lama?
Pokoknya jam-jam 7 lah tuh kan ada anak jemputan anak sekolah ke sini, jemput anak sekolah juga nih di sini kan kawan-kawannya kan. Jemput ada yang bahkan dari pondok jemput kok perahu. Pernah saya sekali tuh balik kerja dari sana kan jam 11 lah dari sana. Lama nunggu, sampai orang azan Jumat. Tak Jumatan juga. Gara-gara perahu. Adalah merupakan suatu kekhawatiran sebenarnya Pak untuk menyekolahkan anak di pesantren ini. Meskipun kami penuh dengan antusias untuk menyekolahkan di pesantren ini, karena kami nilai di sini pendidikannya tidak kalah banding dengan pondok-pondok lain. Namun yang menjadi tidak sama dengan pondok lain itu adalah akses jalan. Akses jalan menuju ke pondok ini itu menggunakan air, dan itu merupakan tantangan bagi anak kami, terutama yang tidak bisa berenang. Perahu itu pengadaannya ya, dikoordinir oleh pesantren, dibantu oleh sebagian warga masyarakat ataupun orang-orang yang dermawan ikut membantu pengadaannya. Nah, cuman perahu itu biasanya tidak bertahan lama, sekitar 6 bulan itu mesti biasanya sudah ada kerusakan, kebocoran dan segala macam. Perahu tadi kan di atas air asin, ada namanya binatang kapang kalau bahasa kita di sini itu bahasa kapang. Itu akan sedikit demi sedikit menggerogoti papan itu perahu tadi sehingga menimbulkan kebocoran. Nah, itulah yang menyebabkan tidak bisa bertahan lama. Yang ada sekarang ada 2. Nah, jadi bergantian. Kalau satu bocor itu satu diturunkan. Cuman kondisinya serba seadanya lah, maka kadang-kadang itu ada anak yang tidak bisa mengimbangi kondisi perahu sehingga ada terkadang tenggelam gitu kan. Sering terjadi kasus tenggelam anak-anak penyeberang. Ya terkadang bisa sebulan, terkadang mesti ada yang tenggelam kan anak-anak gitu. Walaupun mereka biasa, terkadang lagi karena ada beberapa faktor, ada kendaraan lewat itu, ombaknya ada, kemudian arus deras, kemudian juga tadi kondisi perahu airnya bocor yang kuat sehingga sekali setiap bulan itu mesti ada biasanya tenggelam. Ombak kendaraan umum yang lalu lalang melintasi sungai kerap menjadi pemicu perahu yang digunakan untuk menyeberangi sungai menjadi tenggelam. Itu kekhawatiran kami selaku wali murid Pak, mengikuti pembelajaran di pondok ini. Itu hati kami itu merasa tenang apabila anak itu sudah berada di rumah, karena di sungai itu di mana arus pasang surutnya itu kadang deras, ditambah lagi dengan lalu lalangnya kendaraan umum. Jadi itu kekhawatiran kami sebagai orang tua, keselamatan anak kami itu apabila mereka sudah berada di rumah baru merasa tenang hati kami. Itu kondisi sampahnya mungkin masih jauh dari standar keamanan, karena sampahnya cuma satu, muatannya juga tidak terlalu banyak. Sementara medan yang dilewati untuk melintas itu sangat rawan sekali terjadinya tenggelam dan lain-lain sebagainya. Risiko yang tinggi dan bertaruh dengan keselamatan nyawa. Untuk anak-anak nyebrang itu biasanya kita latih anak untuk mandiri. Mereka itu ada jadwal khusus yang putra kan, santri-santri putra itu kita buat jadwal khusus untuk latihan mendayung lah bahasanya, mendayung menyeberangkan. Nah, nanti setiap hari itu bergiliran berapa orang. Jadi setiap minggu itu, jadi anak-anak itu tetap punya kesempatan untuk latih mandiri. Tidak ada petugas khusus, para santri bergantian mendayung perahu untuk menyeberangi sungai. Untuk surut itu keadaannya sangat tinggi dan sangat jauh ke bawah, batang kelapa yang jauh ke tengah sehingga harus melalui lumpur-lumpur.